Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-soleha, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa berada dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih di tema 6, menuju masyarakat sejahtera, dengan mata pelajaran adalah Bahasa Indonesia. Materi yang akan kita pelajari adalah memperkirakan dan menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi. Yang pertama, memperkirakan informasi yang berdasarkan judul dari teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Contohnya adalah buku kesehatan, biografi seseorang, artikel, dan esai. Memperkirakan judul yang berdasarkan judul dari teks non-fiksi. Pernahkah kamu pergi ke toko buku? Biasanya, buku-buku yang ada di sana masih tersegel dengan rapi. Saat buku tersegel, kamu tidak dapat membaca keseluruhan isi buku tersebut. Tapi, kita dapat memperkirakan informasi yang terdapat dalam buku dengan cara membaca judulnya. Judul buku biasanya mencerminkan isi buku tersebut. Perhatikan judul berikut. Pola hidup sehat. Sama seperti buku, sebuah teks non-fiksi baik dari media cetak ataupun media elektronik juga dapat kita perkirakan isi informasinya. Caranya dengan membaca judul teks tersebut. Dapatkah kamu memperkirakan informasi dari judul tersebut? Berdasarkan judul di atas, kita dapat memperkirakan informasi seperti definisi pola hidup sehat, manfaat hidup sehat, dan macam-macam pola hidup sehat. Mari kita berlatih. Judul teks dan perkiraan isi teks. Yang pertama, judulnya adalah penyakit kulit. Perkiraan isi teks berupa penyakit kulit dan pencegahannya. Judul teks yang kedua adalah gejala pubertas dan perkiraan isi teksnya adalah pengertian pubertas, gejala pubertas. Sedangkan judul teks yang ketiga adalah penghargaan terhadap jasa para pahlawan. Sedangkan perkiraan isi teksnya adalah jasa para pahlawan dan cara menghargai jasa para pahlawan. Memperkirakan informasi bacaan sesuai kata kunci dalam judul. Apa yang dimaksud dengan kata kunci? Kita dapat memperkirakan informasi yang terdapat dalam bacaan sesuai kata kunci dalam judul bacaan tersebut. Kata kunci adalah kata atau ungkapan yang mewakili konsep yang telah disebutkan. Perhatikan contoh judul bacaan berikut. Bahaya jajanan tidak sehat di sekolah. Dari kata kuncinya adalah bahaya jajan tidak sehat. Sedangkan perkiraan informasi yang dapat kita ambil adalah tidak semua jajanan di sekolah itu sehat. Terkadang
para penjual menambahkan bahan berbahaya pada jajanannya. Perlu waspada terhadap jajanan yang berwarna mencolok. Perhatikan judul bacaan yang kedua. Kerukunan di Kampung Wonorejo, Papua. Kata kuncinya adalah kerukunan, dan perkiraan informasi yang dapat kita ambil adalah Kampung Wonorejo menunjukkan tentang kerukunan dalam keberagaman. Semua warga kampung hidup rukun walaupun berbeda asal-usul, suku bangsa, agama, dan budaya. Menggali informasi setelah membaca teks non-fiksi. Informasi juga dapat digali dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, kalian dapat melakukan hal-hal berikut. Pertama, membaca keseluruhan teks dengan seksama. Kedua, mencatat setiap informasi penting dalam teks. Tiga, membaca setiap soal yang diberikan dengan teliti. Dan yang keempat, mencari jawaban-jawaban yang sesuai dari teks yang sudah dibaca. Kemudian apa yang maksud dengan gagasan utama? Gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan utama disebut juga gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan, atau pokok pikiran. Lalu, bagaimana mengetahui gagasan utama? Untuk mengetahui gagasan utama, dapat diketahui dengan dua cara. Pertama, membaca teks dengan cermat, lalu menjawab pertanyaan apa yang dibahas pada teks. Dua, menemukan kalimat utama pada setiap paragraf, lalu menarik kesimpulan gagasan-gagasan utama setiap paragraf dan menyimpulkan gagasan utama teks. Perhatikan contoh berikut. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Berikut beberapa bentuk hak warga negara Indonesia. Berdasarkan paragraf di atas, maka kita dapat menentukan kalimat utama, yaitu hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Sedangkan gagasan utamanya adalah hak warga negara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.